Kesukaannya Jepang terhadap idol itu memang ada di tingkatan yang berbeda. Bahkan idol bagi mereka itu bukan sebatas yang cuma sekedar nyanyi-nyanyi atau nari-nari doang. Orang kayak pembawa acara pun bisa dijadiin idol sama mereka. Dan seperti biasa, ketika ada orang yang dianggap sebagai idol, itu pasti akan rawan dengan yang namanya kontroversi. Kalau idol pacaran, terus fansnya marah-marah, itu udah sering lah ya. Nah, kalau pembawa acara cuaca itu ketahuan pacaran, terus penontonnya marah besar, ya itu aneh dong. Dia kan cuma ngebawain acara doang. Ya emang aneh lah ya wota-wota yang ada di Jepang. Jadi, belakangan ini timeline YouTubeku itu rame sama cewek cantik ini. Namanya adalah Saya Hiyama. Dan dia adalah orang yang membawain acara berita ramalan cuaca di Jepang. Ya, acaranya sendiri sebenarnya kedengaran remeh-temeh. Tapi jangan salah sangka, acara cuaca ini fansnya banyak banget. Kok bisa sih acara cuaca doang bisa rame? Mereka cuma ngasih tahu cuaca doang kan? Bukan ngasih tahu kapan kiamat. Ya, lihat Google pun juga bisa gitu buat nyari tahu cuaca. Acara cuaca di Jepang itu levelnya udah sama dengan idol. Mereka udah setara sama idol-idol Jepang. Karena sebelum bisa terpilih untuk menjadi pembawa acara cuaca, mereka itu benar-benar diseleksi dengan ketat. Sebenarnya sama sih dengan pekerjaan lain, tapi ya dengarkan dulu baik-baik. Yang membedakan acara cuaca di Jepang dengan di tempat lain adalah di Jepang, mereka itu bisa memamerkan personalitinya. Dan itu adalah daya tarik dari caster cuaca ini. Bukan cuma itu, mereka pun mengadakan acara meet and greet. Acara meet and greetnya itu khusus untuk pembawa acara cuaca di Jepang. Dan Sayachi bisa menarik perhatian banyak orang karena personalitinya. Gimana orang gak tertarik? Coba kalian bayangkan, ada cewek berumur 29 tahun, masih cantik banget. Terus dia ngerti anime, main game, terus habis itu dia cosplayer, terus kelakuannya juga lucu. Siapa sih yang gak mau sama dia? Siapa yang gak mau dekat dengan dia? Dan jelaslah cowok-cowok pecundang jomblo ini bakal berusaha untuk melayani idolnya dengan harapan untuk mendapatkan perhatian dan suatu saat nanti mereka bakal bisa bersama. Harapannya pecundang-pecundang ini ya seperti itu. Tapi pada suatu momen semuanya berubah. Kenapa bisa berubah? Semua itu terjadi karena Sayachi pacaran dengan pemain tenis profesional. Setelah itu, banyak fans Sayachi yang mengamuk. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk libur karena skandalnya dia. Padahal mah ini gak skandal-skandal amat sih, tapi orang nganggap ini skandal. Ya sebenarnya kan dia bukan idol. Kenapa pacaran bisa jadi skandal? Kan dongo. Dan kedongoan inilah yang disebut dengan parasocial relationship. Kalau masih gak paham, penjelasan gampangnya itu kayak gini. Parasocial itu adalah perasaan di mana orang ngerasa deket banget atau ngerasa kenal banget dengan idolanya. Padahal selama ini mereka cuma tahu idolanya dari internet atau misalnya cuma tahu idolanya dari karya-karyanya doang. Dan itulah parasosial. Kau merasa jadi yang paling mengerti dia, jadi kau membela dia mati-matian. Atau bahkan bisa aja nyerang karena mereka nggak sesuai dengan ekspektasimu. Dalam kasus Sayachi ini, fans pecundang itu berpikir, bagaimana bisa orang yang sepolos Sayachi bisa kenal pacar-pacaran atau cinta-cintaan? Terus dia pacaran lagi sama pemain tenis. Padahal kan seharusnya dia sama otaku yang kayak aku juga. Kan kami sama-sama kenal game, anime, dan cosplay. Harusnya sama aku, yang otaku. Kenapa sama pemain tenis? Ya kurang lebih itulah yang dipikiran fans pecundangnya Sayachi. Dan ya, parasosial lah yang dijual oleh industri pembawa acara cuaca itu. To be fair, sebenarnya hampir semua industri entertainment menjual itu. Terutama di industri idol. Mereka menjual parasocial relationship. Gak ada salahnya dong bang. Mereka kan menjual kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan sosial. Ya secara teknis sih gak salah, karena pada dasarnya manusia emang butuh yang namanya hiburan. Dan juga manusia emang butuh sama yang namanya kebutuhan sosial itu. Dan kebetulan target marketnya di sini adalah orang-orang fragile yang kesepian. Dan mereka berharap hari-harinya bisa diisi sama pengisi acara berita cuaca tadi. Secara kasarnya sih emang industri entertainment ini bergantung dari orang-orang yang kesepian tadi. Bergantung dari orang-orang yang membutuhkan hiburan dan kesepian kayak kalian. Itu kenapa sebenarnya parasosial ini punya dampak yang negatif. Dan salah satunya bisa menyebabkan gangguan mental dan adiksi. Jadi orang-orang ini akan selalu merasa nggak cukup dengan konten yang idolanya berikan lewat tayangan perakiraan cuaca yang ada di TV. Dan akhirnya mereka bakal mencari ke Twitter atau ke Instagram atau ke sosial media lainnya. Sampai akhirnya nanti dia terlalu bergantung dan bisa melakukan hal yang ekstrim seperti doxing, masuk ke rumah idolanya, bahkan sampai menculik idolanya. Dan kasus kayak gini tuh sebenarnya udah sering banget kejadian di Jepang. Bahkan kasus paling parahnya ada orang yang nge-stalk berdasarkan pantulan dari mata. Dia tahu idolanya di mana cuma
cuma berdasarkan gambar pantulan dari mata. Tuh kurang gila apa coba? Hah? Coba dipikirkan baik-baik. Terus hanya karena idolanya pacaran, fans yang tadi awalnya memuji, membantu dan mensupport itu bisa menjadi musuh yang paling mematikan. Bisa jadi musuh yang paling berbahaya yang bisa mengakhiri karir dari seorang idola tersebut. Jadi company yang menjual parasosial itu pasti jahat dong bang? Ya enggak juga sebenarnya. Mereka itu cuma mau memenuhi kebutuhan orang-orang sesuai hukum ekonomi. Karena ada permintaan, pasti ada penawaran gitu loh. Kayak hukum supply and demand. Parasosial itu sebenarnya nggak melulu negatif, ya ada positifnya juga. Selama tidak mengidolakan orang lain secara berlebihan, seharusnya kita bisa menghindari dampak negatif dari parasosial. Kan bisa aja gitu, kita dapat inspirasi dari idola. Atau mungkin kita bisa niru gaya hidup sehat dari idola kita. Atau juga bisa aja idola ini dipakai untuk meningkatkan ekonomi dan UMKM. Misalnya seorang idol mengiklankan barang dan akhirnya barangnya tadi itu bisa laku. Cuma ada aja gitu kayak fans yang ekstrim yang nggak bisa nerima kenyataan kalau hubungan mereka dan idolnya itu cuma transaksional, cuma sebatas penyedia layanan dan klien. Jadi ya kayak gitu. Anehnya para orang yang tergila-gila dengan idol itu kayak gini. Mereka itu sangat-sangat mendewa-dewakan relasi parasosial tadi. Mereka bilang idol itu milik bersama. Di antara kita semua nggak ada yang boleh untuk menyentuh idol kita. Begitu ada satu orang yang nyentuh, dia langsung ngamuk. Jadi hubungannya itu kayak yandere-yandere goblok gitulah. Gak ada yang boleh memilikinya. Kalau ada yang memilikinya, aku akan menghancurkannya. Kurang lebih kayak gitulah. Dan semoga hal yang kayak gini tuh nggak terjadi di Indonesia. Bukannya udah ada ya? Tapi kayaknya nggak ada deh. Harusnya nggak ada ya. Oh ya, tolong. Kalau misalnya kalian sudah tahu pernikahanku dengan Takahashi Rie, kalian para wibu-wibu jangan terlalu marah atau ngambek ya. Karena ya harusnya ini udah jadi rahasia umum lah kalau Takahashi Rie itu istriku. Dan ada banyak kayak Valita Patricia itu juga salah satu istriku. Ya terus ya ada banyak lagi lah yang lainnya lah. Jadi jangan terlalu aneh-aneh lah. Aku admin Yami, stay clean and sound. Tapi gini loh Le, kau itu gak akan bisa pacaran atau deket sama idolmu. Kalau mau deket tuh sebagai temen aja nggak apa-apa gitu. Sekedar tahu nggak apa-apa. Aku sendiri pun kayak mau berteman sama orang, gak kepikiran juga gitu sampai pacaran, ngedeketin terus pacaran. Enggak. Jangan terlalu delusional. Berpikirlah untuk menjadi teman. Itu sebenarnya agak menjijikan, tapi itulah yang maksimal yang bisa kau lakukan. Gak usah aneh-aneh Lele.